Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama dengan saya dalam acara Netral Digitalcom membahas berita dua mancanegara. Acara yang berlangsung di Taman Zenhai, Donggang Pingtung, Milad Forum Silaturahim Pelaut Indonesia FOSPI berjalan lancar dan penuh hikmat Pingtung, Taiwan pada 20 Januari 2025. Dan Paguyuban Laut Pabrik Ewalio Sichuan rayakan anniversary ketiga bertempat di nomor 3 Guangzhou RD Sichuan Distrik Kaohsiung 826. Paguyuban Laut Pabrik Ewalio Sichuan rayakan anniversary ketiga Kaohsiung, Taiwan 30 Januari 2025. Milad FOSPI ke-18 dan Satgas ke-4 wujudkan PMI lebih baik. Dalam rangka menyambut Milad ke-18 dan Satgas ke-4, FOSPI lakukan berbagai rangkaian kegiatan acara syukuran di setiap tahunnya. Dengan tujuan mewujudkan rasa nasionalisme dengan mempersatukan seluruh sesama anak bangsa di Taiwan sebagai PMI pelaut dan nelayan. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, Arief Sulistyo, dan Kemigrasian Pemerintahan Pingtung setempat. Acara yang berlangsung pada jam 9 sampai dengan selesai waktu Taiwan, kegiatan perayaan FOSPI diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, potong tumpeng, serta ada sanggar seni tarian daerah tanah air. Dan pada puncaknya, untuk lebih menyemarakan suasana acara, dimeriahkan oleh kehadiran para tamu undangan spesial dari para musisi cantik Pantura yang rindu akan budaya khas tanah air, seperti hadirnya Indah Wati, Winda Chan, Anggi Selin, Nangwir, Juju Almahera, dan diiringi musik Anggi Nada. Pada tahun 2022, FOSPI sudah menerima dan mendirikan serikat pekerja dengan nama Pingtung Migrant Fishermen Union atau PMFU. FOSPI tidak berhenti di situ saja karena banyaknya ribuan ABK, hampir mendekati 4.000 sampai dengan 5.000 ABK. FOSPI terfokus pada kemanusiaan dan sosial. Fungsional organisasi FOSPI terus mendampingi dan mengadvokasi PMI ABK dengan membantu permasalahan dan isu-isu di lapangan terkait dengan gaji, tingkat kecelakaan kerja, ataupun dari ABK yang meninggal dunia. Dari FOSPI sendiri terus bekerja sama dengan pemerintahan KDI dan pemerintahan Taiwan, serta bekerja sama dengan NGO baik lokal maupun internasional. Kami atas nama Ahmad Mudakir sebagai Ketua Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia periode 2018 sampai saat ini. Sebenarnya dari FOSPI peraturannya ada 2 tahun pergantian kepengurusan, tapi teman-teman masih menghendaki kami untuk mengurus organisasi FOSPI. FOSPI tidak lain adalah Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia yang mana berdiri dan didirikan oleh para komunitas pekerja migran Indonesia, khususnya anak buah kapal yang ada di Pelabuhan Donggang. Jadi FOSPI berdiri sendiri pada kurang lebihnya tahun 2007 hingga sampai 2024 ini. Dari awal misi FOSPI sebetulnya untuk mendirikan sebuah tempat ibadah, antara lain yaitu mendirikan masjid. Tapi sebelum masjid berdiri, memang ada komunitas teman-teman ABK yang belajar mengaji. Lalu setelah belajar mengaji, punya inisiatif untuk menyewa tempat dijadikan musola. Nah, setelah dijadikan musola, semakin banyak bertambah jamaah di situ. Pada akhirnya terinspirasi untuk mendirikan masjid. Nah, setelah masjid ini ketika mau diberikan nama masjid,
yang darinya musola memang harus atas saran dari KDI dan juga PCNU Taipei, harusnya ada organisasi yang mana yang harus merekomendasikan sebuah tempat ibadah masjid ini. Nah, disitulah kurang lebihnya pada tahun 2010 ya, itu ada istilah yang dari musola bergeser dengan istilah namanya masjid tersebut. Ya, jadi masjid itu masih posisi kontrak, belum punya sendiri. Ketika kita mengumpulkan donasi, menggalang dana ya secara swadaya bertahun-tahun, mungkin hampir 10 tahun lebih, lalu kita mencari bangunan dan ada pemetungan rumah orang Taiwan yang kita beli. Nah, setelah kita beli permanen, milik kita kurang lebih waktu itu hampir 5 juta lebih. Bangunan itu dibeli untuk menggunakan uang swadaya sendiri. Jadi tidak ada donatur dari pemerintah atau dari mana pun, memang uang swadaya murni dari PMI ya. Jadi pada 2015 terbeli, 2016 kita renovasi, dan 2018 masjid itu diresmikan dan sempat menghadirkan band ternama dalam peresmian Masjid Tangkang itu, yaitu Wali Band. Lalu setelah itu kepengurusannya pulang ke Indonesia, regenerasinya adalah saya dari 2018 ini. Jadi memang misi dari FOSPI sendiri adalah untuk menginisiasi pendirian tempat ibadah. Lalu seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, tentu organisasi ini tidak berhenti dalam berjalan ke tempat ibadah ataupun dalam keagamaan saja. Karena kita melihat sisi kondisi di lapangan di Pelabuhan Tangan itu ribuan ABK, hampir 4.000-5 ribuan ya. Jadi kalau kita bicara tentang orang banyak ini, tentu kompleks dengan permasalahan. Jadi kita tidak terfokus di kegiatan keagamaan pun, pada akhirnya kita terfokus juga ke kegiatan juga kemanusiaan ataupun sosial. Jadi setelah menjalankan organisasi di masa kepengurusannya, ya kami banyak mendampingi dan mengadvokasi teman-teman ABK ini, banyak juga membantu teman-teman permasalahan isu-isu di lapangan terkait dengan gaji ataupun juga kecelakaan kerja ataupun juga ABK yang meninggal dunia. Kami selalu bekerja sama dengan juga pemerintah Indonesia KDI, dengan pemerintah Taiwan, dan juga bersama-sama dengan dari NGO baik lokal maupun internasional. Jadi memang kalau berbicara misi FOSPI, tentu tetap menjalin silaturahmi kepada seluruh pekerja migran Indonesia, khususnya ABK di wilayah Tongkang. Lalu terkait dengan visi, tentu bagian dari FOSPI adalah untuk kedepannya ini agar FOSPI ini menjadi organisasi yang solid, yang kuat, dan apalagi kita FOSPI ini bukan hanya sekedar organisasi yang lahir dari kampung halaman. Pada 2022 kita sudah menerima dan mendirikan serikat pekerja yang dinamai Pintung Migran Fisherman Union, serikat pekerja nelayan Pintung. Dan pada 2022 itu punya sertifikat dari Demnaker Pintung. Pada dari itu inilah yang menjadikan suara FOSPI yang bisa mewakili aspirasi dari suara-suara ABK anggota kami untuk kita bawa ke pemerintah, baik rapat pemerintah Indonesia ataupun rapat pemerintah Taiwan. Jadi inilah yang kedepannya juga bisa mengubah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya bisa proaktif dengan para pekerja. Jadi kedepannya juga para pekerja itu lebih baik, lebih sejahtera, lebih berkeadilan. Jadi kami dari FOSPI pun juga selalu berkolaborasi dan menjaga harmonisasi dengan semua pihak, baik dari pekerjanya, baik dengan majikannya, baik dengan agensinya. Karena kami selalu mengutamakan untuk bermediasi dalam menangani segala hal masalah. Begitu. Oke,
Jadi itulah yang menjadikan FOSPI ini menjadi kuat, karena anggota kami semakin juga banyak, dan saat ini kami memiliki sertifikasi serikat pekerja. Inilah yang akan menjadikan suara kita ini didengarkan oleh pemerintah. Paguyuban Laut Pabrik Ewalio Ziguan rayakan anniversary ketiga. Paguyuban Laut Pabrik Ewalio Ziguan berdiri sejak tahun 2022, dan Paguyuban Laut Pabrik yang terletak di Pelabuhan Ewalio Ziguan, Taiwan, salah satu bentuk organisasi masyarakat yang bersifat kekeluargaan karena anggotanya memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat seperti keluarga sendiri. Dengan berdiri dan lahirnya Paguyuban Laut Pabrik oleh PMI di Pelabuhan Ewalio Ziguan dapat merangkul dan mengikat tali silaturahmi antar sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku kepengurusan daripada Paguyuban LP. Jadi Paguyuban LP itu adalah Paguyuban Laut Pabrik antara daerah kawasan Siguan, Ewalio Ziguan. Jadi dulu itu di sini tuh antara pabrik sama pelaut itu nggak begitu pro. Terus dijadikanlah Paguyuban LP, yaitu Laut Pabrik. Dan akhirnya itu Paguyuban itu kita bisa merangkul antara anak laut dan anak pabrik biar saling mengikat tali silaturahmi. Jadi intinya itu di Paguyuban LP itu kita itu visi misinya itu untuk mempererat tali silaturahmi, dan terutama kami di Pelabuhan Walio di sini tuh nggak ada yang namanya tempat ibadah. Jadi visinya itu kita ingin memberikan tempat ibadah yang layak untuk teman-teman APK di sini yang kurang lebih ada 100 orang yang belum ada tempat ibadah yang disediakan sama pemerintah ataupun kamar mandi. Bahkan kamar mandi pun kita itu tidak ada gitu. Jadi Paguyuban LP ini kita tuh pelan-pelan kita tuh membentuk, dan untuk tahun ini untuk tahun kemarin kita alhamdulillah sudah punya musola. Dengan kerja Paguyuban LP ini kita bisa membuat musola walaupun kita masih kontrak gitu. Jadi inti daripada visi dan misi Pelabuhan LP ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan membuatkan tempat ibadah untuk teman-teman APK dan pabrik di kawasan sini. Mungkin seperti itu. Oke, kedepannya untuk Paguyuban LP ini semoga tetap berkembang, tentunya semakin maju, semakin diperkenal sama organisasi-organisasi yang lain. Bahwasanya di Pelabuhan Walio Ziguan yang kecil ini ada Paguyuban LP, ada organisasi LP yang sama-sama untuk kemakmuran teman-teman anggota di sini. Mungkin di situ saja. Oke, xie. Pagi, siang semua. Saya Elo dari Departemen Pemerintahan Undip yang sedang tulis tentang dan meneliti kondisi ABK di Taiwan. Salah satu isu yang saya sedang mencoba mengisi adalah kebijakan migran antara Indonesia dan Taiwan. Dan kebetulan ABK adalah salah satu kaum migran yang kurang dipelajari dan dimengerti di Indonesia sendiri. Jadi saya tugas saya sendiri untuk juga perkenal isu ABK di dunia akademik di Indonesia. Karena salah satu grup migran yang sangat di bawah kekerasan, sangat eksploitasi, dan perlu kita mengerti bagaimana melindungi mereka lewat juga dunia akademik dan juga tidak hanya dengan lewat juga akademi harus mengerti isu ini. Nah, saya mengerti adalah bahwa mereka sebagai ABK kerja di sektor yang sangat bahaya, tapi upahnya kecil. Walaupun mungkin dalam perspektif ABK sendiri mereka pikir bahwa dapat gaji yang besar di Indonesia, tapi di Taiwan di bawah upah minimal Taiwan atau pas banget dengan upah minimal. Jadi itu adalah sesuatu yang saya mengatakan pertukaran tidak ekual, pertukaran tidak setara. Artinya bahwa mereka menjual tenaga mereka di Taiwan, tapi artinya kebanyakan untuk profitnya untuk Taiwan, dan mereka cuma dapat yang pas-pasan untuk menghidupi keluarga di sana. Itu nggak bagus karena mereka kerja di sektor yang sangat bahaya. Apalagi kalau kita bisa dengan APK LJ, ya benar bahaya banget. Dan
dan kita tahu bahwa satu minggu setiap minggu satu mereka meninggal. Itu banyak banget sebenarnya, dan itu kita perlu pemerintah Indonesia juga perlu mulai pikir dan isu itu. Dan di Kaohsiung saya lihat advokasinya sangat bagus. Aku pernah lihat Cilung, Suau, beberapa tempat yang lain, tapi Kaohsiung punya organisasi sangat bagus karena FOSPI terutama mereka kerja dengan NGO atau lembaga internasional. Jadi suara sudah mulai di luar Taiwan sampai Amerika sampai UE, dan itu sangat bagus karena ketika ada isu yang terkait ABK, mau dari gaji, negosiasi sama agensi, ABK tahu di mana mereka bisa minta bantu. Itu adalah FOSPI di Kaohsiung. Jadi kayak itu yang penting untuk ABK, bukannya di Kaohsiung tapi juga dari tempat lain yang mungkin mereka bisa tanya bagaimana mereka bisa organisir satu hal yang menurut saya sangat penting, karena kita jangan lupa bahwa migran itu bukan dari satu wilayah. Ada Indramayu, ada Jawa Tengah, ada juga dari Indonesia Timur ya. Dan itu semua harus monitori dengan baik. Dan itu sangat sulit, tapi saya tahu FOSPI sudah kerja sangat bagus. Dan kemarin mereka juga ulang tahun, dan aku lihat sangat entusias. Keren banget. Itu. Dan ini saja. Oke, 谢谢。 Media netral milik kita. Sekian Netral Digitalcom Taiwan mengabarkan.